Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kembali ke ibadah online Sekolah Minggu GKY Medan. Ini bertemu lagi dengan Lausun Nelly. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yuk adik-adik kita lakukan satu gerakan. Tuhan, kami siap datang memujimu. Ya, 1, 2, 3. Tuhan, kami siap datang untuk memujimu. Yeay. Thank you adik-adik. Yuk, sebelum memulai, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau datang dengan penuh sukacita, kami mau memuji-mujimu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat benar-benar mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Lausun mau tanya dulu nih. Adik-adik masih ada sukacita datang ke hadapan Tuhan hari ini untuk beribadah? Mungkin adik-adik sudah bosan ya. Setiap minggu harus melalui online, melalui YouTube. Tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Oke, so lagu pertama, Lausun ajak kita untuk sama-sama menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Adik-adik boleh ambil posisi berdiri, kita lakukan, nyanyikan dengan melakukan gerakan dan nyanyi dengan semangat. Adik-adik, kita lanjut dengan lagu pujian
kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang dikutip dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya. Yuk adik-adik, kembali kita nyanyikan dengan posisi berdiri, dengan penuh semangat dan sukacita. Adik-adik tahu tidak apa artinya ragu-ragu? Ragu-ragu artinya tidak percaya, mau sebentar maju, sebentar mundur, sebentar yakin, sebentar tidak yakin. Seperti ombak di lautan, bentar naik, bentar turun, bentar naik, bentar turun. Ya, setiap orang punya keraguan. Tetapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh ragu dengan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh ragu dengan segala perkataannya yang ada di Alkitab. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, langsung ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Yesus Mengasihi Aku. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita nyanyikan dengan lembut. Adik-adik boleh ambil posisi duduk, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Hanya ada
adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita sama-sama untuk siapkan hati kita ya. Kita sama-sama duduk dengan baik, kita tundukkan kepala kita, lalu saya akan pimpin kita di dalam doa sebelum mendengar firman. Ya Tuhan kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengambil waktu ini. Kami bisa sungguh-sungguh menenangkan hati kami dan kami bisa sungguh-sungguh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan saat ini. Pimpin juga Lause yang bercerita dan kami yang mendengarkan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Lause Bupi pengen ajak kita sama-sama sekarang lihat pakaian kita masing-masing. Coba lihat. Hari ini adik-adik pakai baju warna apa ya? Coba, kalau Lause hari ini pakai baju warna putih gading ya. Ada corak pohon kelapanya warna biru dan celana hitam. Nah, kalau adik-adik coba perhatikan adik-adik hari ini pakai apa ya bersekolah minggu? Nah, sekarang Lause Bubi mau tanya nih, adik-adik siapa yang memilihkan pakaian adik-adik hari ini? Apakah seperti Lause? Ini Lause pilih sendiri ya, tidak ada yang pilihin untuk Lause. Lause lihat baju yang pengen Lause pakai hari ini, terus Lause ambil dan Lause pakai. Kalau adik-adik siapa yang pilih? Orang tua yang pilihkan atau adik-adik yang pilih sendiri baju adik-adik hari ini? Nah adik-adik, kalau adik-adik yang pilih, sekarang Lause pengen tanya, kenapa sih adik-adik pilih baju yang adik-adik pakai hari ini? Kalau misalkan adik-adik dipilihkan sama orang tua, sekarang coba tanya sama orang tuanya, panggil siapa yang pilihin, papa, mama, atau susternya. Nah coba sekarang tanya, kenapa pilihkan aku memilih baju yang sekarang aku pakai? Apa alasannya? Nah adik-adik, kalau Lause kenapa pilih baju ini? Karena kemeja ini bahannya tuh tipis, ringan ya. Karena hari ini cuacanya panas ya. Jadi Lause Bubi memilih kemeja yang bahannya sejuk. Nah kemeja ini bahannya sejuk. Terus coraknya juga bagus, Lause suka ya. Coraknya seperti di pantai ya. Jadi rasanya enak dilihat. Nah makanya kenapa Lause pilih baju ini. Terus celananya celana panjang warna hitam karena rapih ya. Untuk ibadah hari ini harus pakai pakaian yang rapih ya. Nah kalau adik-adik sudah tahu kenapa pilih? Apakah karena adik-adik suka saja warnanya ya, karena itu baju favorit adik-adik, atau karena adik-adik ya memang lagi pengen pakai aja gitu ya, nggak kepikiran apa-apa, pokoknya asal pilih aja. Nah, coba tanya sama kalau yang dipilihin, sudah tahu alasannya kenapa papa atau mama atau susternya pilihin baju yang adik-adik pakai hari ini? Nah, adik-adik, setiap kita pasti pernah memilih ya. Dan waktu kita memilih pasti ada alasannya. Betul nggak? Seperti baju kita hari ini ya. Kalaupun misalkan tadi adik-adik ada yang menjawab, aku sih nggak mikir apa-apa ya, pokoknya ya aku suka, aku lagi pengen pakai ya pakai aja gitu ya. Nah tapi adik-adik itu kan tetap alasannya adik-adik ya. Alasannya adalah ya karena lagi pengen aja ya. Nah adik-adik, setiap kali kita memilih pasti ada alasannya kenapa kita memilih. Nah adik-adik, dalam hidup kita ada banyak pilihan ya. Mungkin kita pilih makanan ya, pilih jajanan kita, atau pilih games yang mau dimainin. Atau mungkin adik-adik juga pas ulangan ya, pernah tidak dapat soal pilihan ganda ya, soalnya apa, ada pilihannya A, B, C, D. Nah adik-adik waktu ada pilihan ganda, adik-adik juga disuruh milih, bukan? Suruh pilih mana yang benar ya. Kalau jawabannya yang benar maka adik-adik pilih. Misalkan A jawabannya benar, maka adik-adik pilih. Ya kenapa adik-adik pilih A? Karena menurut adik-adik itu adalah jawaban yang benar. Atau kalau bingung adik-adik cap cip cup, asal pilih ya. Kenapa dipilih? Kayaknya aja sih, aku kira-kira aja yang ini yang benar. Nah adik-adik, setiap kita pasti pernah memilih. Tapi adik-adik, kadang-kadang kita bisa memilih yang salah. Betul tidak? Nah adik-adik, manusia itu punya banyak pilihan, tapi adik-adik kadang-kadang manusia bisa salah memilih. Betul tidak? Ya.
Kadang-kadang kita bisa lagi jalan-jalan salah pilih jalan. Tahu-tahu kita kesasar. Ya, kita lagi jalan kaki sendiri mungkin di mall ya. Kita jalan-jalan sendiri. Terus kita salah belok. Ternyata kita jadi terpisah dari keluarga kita ya. Kita jadi nyasar karena kita salah pilih jalan. Atau mungkin kita lagi main games. Gamesnya itu games berantem ya. Chat ya. Ternyata kita salah pilih jurus ya. Akhirnya kita jadi kalah lawan musuh kita ya waktu kita lagi main games itu. Karena kita salah pilih. Nah, adik-adik, manusia itu wajar bisa salah memilih. Tapi adik-adik, sekarang Lao Sebui mau tanya nih. Kira-kira Tuhan kita bisa salah pilih gak ya? Waktu Tuhan merancangkan segala sesuatu, waktu Tuhan memilih kita menjadi anaknya, ya, waktu Tuhan memanggil orang-orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan bisa salah pilih orang gak ya? Tuhan memilih kita menjadi anaknya, bisa salah pilih gak ya? Nah adik-adik, hari ini Lao Sebui pengen ajak kita sama-sama belajar dari firman Tuhan kita. Kira-kira Tuhan bisa salah pilih gak ya? Harusnya sih gak bisa salah ya. Tapi apa benar? Nah kalau gitu sekarang kita langsung sama-sama ya lihat cerita firman Tuhan hari ini dari Kisah di Kejadian. Yuk kita sama-sama lihat ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya.
pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya, Ya anakku, siapakah engkau? kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, Lekat juga engkau mendapatnya, anakku. jawabnya, Karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya. Benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, Iya. lalu berkatalah Ishak, Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang
dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. kata Esau, Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. lalu katanya, Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? lalu Ishak menjawab Esau, katanya, Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? kata Esau kepada ayahnya, Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Nah, adik-adik, hari ini kita melihat cerita tentang Bapak Ishak yang sudah tua, ya. Bapak Ishak dan istrinya Ibu Ribka. Ya, Bapak Ishak dan Ibu Ribka sudah tua dan punya 2 orang anak laki-laki yang sudah besar-besar. Ya, kakaknya namanya Esau, adiknya namanya Yakub. Mereka ini anak kembar, ya, lahirnya bersamaan, ya. Tapi yang keluar duluan adalah Esau. Jadi Esau itu yang jadi kakak, ya, yang jadi anak sulung. Nah, baru setelah Esau lahir, baru deh Yakub ikut lahir juga, ya. Jadi mereka anak kembar, tapi yang kakaknya adalah Esau, Yakub adalah adiknya. Nah, jadi mereka adalah satu keluarga, ya. Tapi Bapak Ishak itu sudah tua sekali, ya, dan matanya itu sudah rabun. Sementara Esau dan Yakub sudah dewasa di cerita kita tadi. Nah, adik-adik, kalau kita ingat, Bapak Ishak ini adalah anaknya dari Bapak Abraham, ya, yang Tuhan kasih janji kalau Bapak Abraham dan keturunannya itu akan jadi bangsa yang besar. Nah, adik-adik, makanya Tuhan juga ingin Bapak Ishak itu meneruskan, memberkati anak-anaknya supaya bisa meneruskan keturunan Bapak Ishak dan menjadi bangsa yang besar. Nah, tapi adik-adik, kalau kita lihat di cerita hari ini, kita melihat bagaimana Allah memilih Yakub. Lalu sekarang kita mikir, ya, kenapa Tuhan lebih memilih Yakub untuk menjadi leluhurnya bangsa Israel? Kenapa bukan Esau? Kenapa Tuhan tidak memilih untuk memberkati Esau menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi leluhurnya bangsa Israel? Kenapa mesti Yakub? Bukankah nih, ya, kalau kita lihat tadi di cerita, ya, Bapak Ishak tuh lebih sayang sama Esau, ya. Bapak Ishak lebih sayang sama si kakak,
ya sama abangnya yaitu Esau. Karena ya Esau kan anak pertama ya, harusnya anak pertama yang jadi pemimpin. Itu kata Bapak Ishak. Tapi kemudian adik-adik di cerita tadi kita lihat ada Ibu Ribka ya, si mama. Mamanya ini ternyata lebih sayang sama Yakub ya, sama si Dedek, sama anak kedua. Dan Ibu Ribka lebih pengen Yakub yang mendapat berkat, yang mendapat doa supaya bisa menjadi pemimpin, supaya bisa menjadi leluhur bangsa Israel. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ya, masing-masing Bapak Ishak si papa dan Ibu Ribka si mama masing-masing punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya, Bapak Ishak pengen Esau yang jadi pemimpin, yang meneruskan keturunannya, sementara Ibu Ribka pengen Yakub, dedeknya, yang diberkati. Ya, yang menjadi pemimpin. Nah, adik-adik, itu pilihan papa dan mama masing-masing, pilihannya manusia. Tadi kita sudah tahu, tadi awal kita sudah ngomong ya, manusia bisa saja salah memilih ya. Bapak Ishak bisa saja salah ya, dan Ibu Ribka juga bisa saja salah dalam memilih siapa yang harusnya jadi pemimpin, siapa yang harusnya menjadi penerus keturunan dari Bapak Ishak. Tapi adik-adik, yang paling penting adalah pada akhirnya adalah siapa yang akhirnya jadi pilihan Tuhan untuk meneruskan keturunan dari Bapak Abraham ke Ishak. Lalu nah selanjutnya siapa ya dari Bapak Abraham, Ishak, selanjutnya siapa yang akan meneruskan keturunan mereka untuk menjadi bangsa yang besar. Dan akhirnya kita tahu ya adik-adik, Tuhan ternyata memberkati, memilih Yakub, si adik, bukan Esau, kakaknya. Tapi adik-adik, kalau kita lihat dari cerita tadi, bukankah Yakub dan Ibu Ribka itu sebenarnya berbuat curang? Betul nggak? Kalau kita lihat tadi kan, Bapak Ishak pengen memberkati Esau, ya si abangnya pengen memberkati anak yang pertama ini. Tapi Bapak Ishak pengen si anak ini lebih dulu berburu dan memasak untuk bapaknya. Setelah itu baru akan memberkati si anak yang sudah memasakkan makanan yang bapaknya inginkan. Tapi tadi kita lihat ya, Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk berbohong. Ya, Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau. Ya, karena Esau kulitnya berbulu, ya, tangannya itu banyak rambutnya berbulu, maka sementara Yakub tuh tangannya mulus sekali. Makanya sama mamanya dikasih kulit binatang supaya jadinya seperti tangannya Esau. Lalu mamanya masakan yang enak seolah-olah seperti Esau yang masak. Tapi ternyata bukan, ternyata Yakub yang bawa masuk. Dan akhirnya kita tahu, ya, Bapak Ishak matanya sudah rabun, gak bisa lihat lagi mukanya, cuma bisa meraba-raba, tangannya dipegang gitu ya. Oh, ini tangannya banyak bulunya, oh berarti ini anakku Esau. Padahal ternyata Yakub. Nah, tapi akhirnya Bapak Ishak tetap mendoakan anaknya itu, yaitu Yakub. Nah, adik-adik, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub dan ibunya, bukankah sebenarnya Yakub itu akhirnya curang ya? Yakub itu sebenarnya berbohong. Sebenarnya Yakub harusnya nggak layak ya untuk dipilih sebagai penerus keturunan Bapak Abraham ke Ishak dan seterusnya untuk menjadi bangsa yang besar. Ya, karena Yakub sudah berbohong. Lalu kenapa Tuhan tetap memilih Yakub ya? Kenapa akhirnya Tuhan tidak memilih Esau ya? Nah, adik-adik sekalian, kita yakin dan percaya. Waktu Tuhan memilih seseorang, waktu Tuhan menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan tidak mungkin salah. Meskipun adik-adik, seringkali kita sebagai manusia nggak mengerti alasannya.
Di mata kita, di pikiran kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan membuat rencana seperti ini? Kenapa Tuhan memilih Yakub? Padahal Yakub sebenarnya tidak layak. Nah, kita berpikir seperti demikian. Tapi adik-adik, kita adalah manusia yang terbatas. Kita seringkali memang tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi kita percaya kalau rencana Tuhan, pilihan Tuhan itu pastilah yang terbaik. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan pilih, siapa yang Tuhan tunjuk, itu adalah yang terbaik, yang sesuai dengan rencananya. Nah, adik-adik, kalau di cerita tadi ya kita melihat Yakub sebenarnya tidak layak untuk Tuhan pilih sebagai penerus keturunan Bapak Abraham, Ishak dan seterusnya menjadi bangsa yang besar. Tapi adik-adik, kalau kita lihat di dalam hidup kita, ya kita semua ini kan sebenarnya anak-anak yang Tuhan pilih juga, bukan? Kita tadinya orang yang berdosa yang harusnya masuk ke dalam neraka dihukum selamanya. Tapi adik-adik, kita Tuhan pilih ya untuk bisa percaya kepadanya. Makanya sekarang kita ke sekolah minggu, kita memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan karena Tuhan yang memilih kita. Nah, adik-adik, kalau kita lihat hidup kita, apakah kita sebenarnya layak untuk diselamatkan? Apakah sebenarnya kita layak untuk Tuhan pilih menjadi anak-anaknya yang diselamatkan? Untuk bisa hidup nih ya seperti sekarang, menikmati hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Bahkan nanti ya setelah kita meninggal, kita juga akan masuk ke dalam hidup yang kekal ke surga nanti. Nah adik-adik, apakah ada di antara kita yang sebenarnya layak untuk Tuhan pilih? Ya jelas sebenarnya tidak ada adik-adik. Karena kita semua berdosa, ya kita semua ini kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan tidak pernah salah memilih. Ya, kalau hari ini adik-adik dan Lause ya dan mungkin ada anggota keluarga adik-adik yang sudah Tuhan pilih untuk diselamatkan, untuk percaya kepada Tuhan. Kita percaya itu adalah pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin salah memilih. Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita. Ya, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan kita tahu ya, pilihan Tuhan itu tidak akan salah. Termasuk ketika Dia memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu adik-adik, karena kita tahu Tuhan kita tidak mungkin salah memilih, maka ayo kita setiap hari hidup mengikuti perintah Tuhan dengan semangat. Karena kita tahu Tuhan memilih kita dengan satu tujuan, bukan asal-asal pilih. Tidak seperti kita yang memilih bajunya cap cip cup asal-asalan ya, atau kita mau main game kita cap cip cup asal sesuai dengan keinginan hati. Kalau Tuhan, Dia tidak asal pilih. Dia tidak asal tunjuk manusia, lalu gimana nanti? Enggak. Ya, Tuhan memilih kita, karena Tuhan sudah punya rencana yang besar. Ya, maka dari itu kita mau menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh, mengikuti perintah Tuhan setiap hari. Ya. Mari adik-adik sekarang kita sama-sama akhiri firman Tuhan kita hari ini ya. Yuk adik-adik kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Ya Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang telah memilih kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami yang sesungguhnya tidak layak menjadi anak-anak-Mu untuk mengerjakan rencana-Mu di dunia ini. Tuhan, saat ini kami berdoa, menyerahkan hidup kami. Tolonglah kami supaya kami bisa terus semangat menjalani hidup, menaati perintah Tuhan. Karena hari ini kami tahu, Engkau tidak asal memilih kami. Engkau punya rencana dalam hidup kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk terus setia mengikuti Tuhan, untuk terus setia mengikuti rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Thank you Lause Bobby yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada minggu hari ini. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita harus semakin bersyukur karena kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Yuk, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, Lause ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Yuk adik-adik boleh tetap ambil posisi duduk. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Lause Bobby punya satu pengumuman penting. Ya, ini sepertinya pengumuman yang sudah dinanti-nantikan. Pengumuman apa? Nah sebelumnya adik-adik, Lause ingin kita juga kasih tahu orang tua kita. Kalau mau ajak orang tuanya untuk sama-sama menyimak pengumuman ini ya, supaya bukan cuma adik-adik yang tahu, tapi orang tua adik-adik juga tahu. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama simak ya pengumuman kita hari ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Komisi Sekolah Minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak untuk periode Oktober dan November. Kami berharap dengan paket ini pengalaman bersekolah minggu online dapat semakin menyenangkan dan menolong anak-anak untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Kali ini anak-anak bukan hanya mendapat perangkat aktivitas, tetapi anak-anak juga akan mendapatkan buku saat teduh untuk menolong anak-anak merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan semakin menyenangkan. Para orang tua dapat mendaftarkan anaknya mulai hari Minggu 19 September 2021 kepada kontak guru sekolah minggu yang tertera di layar.
Dalam pendaftaran, mohon menginformasikan juga akan mengambil buku Renungan Harian Usia Dini atau Renungan Harian Anak. Renungan Harian Usia Dini dirancang untuk anak usia 2-5 tahun atau batita sampai setara TK besar. Sedangkan Renungan Harian Anak dirancang untuk anak pada jenjang SD. Untuk pengambilan paket dapat dilakukan mulai hari Minggu tanggal 26 September 2021 pada hari dan jam kantor GKY Medan. Informasi lainnya mengenai paket aktivitas anak ini dapat disimak di Instagram SM GKY Medan atau grup WhatsApp Info SM GKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah ya, jadi adik-adik mulai hari ini adik-adik sudah bisa minta orang tua mendaftarkan adik-adik untuk bisa mendapatkan paket aktivitas dan sudah bisa mulai diambil minggu depan. Ya, jadi jangan sampai kelewatan ya adik-adik. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai pada minggu pagi hari ini. Kiranya puji-pujian dan firman Tuhan yang telah adik-adik dengar dapat memberkati adik-adik semua. Lause mau berpamitan, Lause tetap mendoakan adik-adik dan keluarga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.